Allah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Pengen tenang, pengen tentram hidup, kuncinya satu, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Biasa Allah terima iman Islamnya, amin. Diampuni segala khilafnya, amin. Diluaskan kuburnya, amin. Dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Yang saya hormati seluruh keluarga besar almarhum, daripada istri beliau, anak cucu menantu beliau, kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, dan dimudahkan segala urusan. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Haji Basit, Al-Ustaz Uye Bapak Haji Anen selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, dan seluruh jajaran pemerintahan desa Pasir Sari kan ya? Pasir Sari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Sambil-sambil ya Bapak Ibu, silahkan sambil dinikmati hidangannya. Dahar menang ngomong pula. Ame khusyuknya. Kalau lagi mau bisa ya dahar kembali ngomong ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang insya Allah berkah ini, amin, di acara yang insya Allah ridhoi ini, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam masalah haul dan tahlil, Bapak Ibu, terbagi menjadi 3 aliran haji. Ada aliran yang hadir di masjid doang, tapi nggak mau hadir tahlil. Ini namanya aliran Al-Wahhabiyah. Menurut mereka tahlil bid'ah, jadi nggak hadir, hadirnya di masjid doang. Yang kedua ada aliran An-Nahdiyah, NU, Nahdlatul Ulama, di masjid hadir, tahlil juga Yang ketiga nih yang saya bingung nih, ini aliran apa nih? Tahlil hadir di masjid, sholat nggak hadir loh. Karena di masjid nggak ada beseknya. Saya curiga ini aliran Al-Besekiyah. Ya, maka mari yuk Al-Besekiyah, kita ke masjid juga ya. Al-Barokatiyah. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada orang Jawa Tengah, kedekatannya Jawa Timur deh, agak jauhan. Jawa Timur paling timur apa itu? Duren Bawor itu apa itu? Banyuwangi.
Ada orang Banyuwangi atau nyeberang dikit di jauhan Madura ya. Di Bali Atau Bali deh. Pokoknya yang mana aja deh. Orang mana aja. Merantau di Cikarang. Kemudian dia sukses di Cikarang. Sehingga di kampung halamannya bisa bangun rumah, beli mobil, beli tanah, dan beli sawah. Pertanyaannya, ketika tiba waktu pulang kampung atau mudik, kira-kira orang ini sedih atau senang? Senang, Pak. Kenapa? Karena sudah punya tabungan di kampung halamannya. Betul. Karena sudah ada hasil dari jerih payah usaha dia selama di negeri perantauan. Betul. Jadi orang seperti ini yang sudah punya hasil, sudah punya tabungan di kampung halamannya, ketika tiba waktu mudik pulang kampung, itu tidak sedih, bahkan senang, bahkan itulah jadi momen yang paling dia rindukan. Nah, itulah perumpamaan orang yang beriman dan beramal soleh saat dia masih hidup di dunia. Jadi ketika ingat mati, ketika ingat kuburan, ketika ingat akhirat, maka hatinya akan merasa tenang. Kenapa? Karena dia merasa sudah punya banyak tabungan amal soleh di akhirat sana. Betul gak? Betul. Ketika di dunia dia sholat, dia mau ngaji, dia mau baca Quran, dia mau puasa, dia mau beribadah, Allah berikan ketenangan di dalam hati. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah lah Tuhan kami, sumastaqomu, kemudian mereka istiqomah dengan keimanannya tersebut, keimanan yang kokoh dan tidak mudah goyah, keimanan yang tidak goyah oleh pangkat, jabatan, harta, dan wanita. Enggak. Walaupun kaya tapi tetap ngaji, walaupun banyak duit tetap ke masjid, walaupun jabatannya luar biasa, pangkatnya tinggi, dia tidak lupa agama. Itulah orang yang istiqomah dengan keimanannya. Apa kata Allah? Orang seperti ini tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berikan ketenangan di dalam kolbunya. Dikasih masalah oleh Allah tapi hatinya tenang, Pak. Ya. Dikasih penyakit oleh Allah tapi hatinya tenang. Jadi pertama yang namanya masalah, penyakit itu nggak akan terlepas dari kehidupan kita di dunia. Cuman bedanya apa? Orang yang mau ibadah ketika punya masalah, ketika punya penyakit, ketika tertimpa musibah, dia akan merasakan ketenangan di dalam hati. Karena itu jaminan dari Allah. Ya. Makanya kalau pengen hati tenang, pikiran tentram, kuncinya apa? Ibadah, Pak. Kalau tidak ibadah, sekaya apapun tidak ada ketenangan dalam hidup. Setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun pangkat, gak ada ketentraman. Banyak contohnya. Ya. Di Jerman ada orang paling kaya, namanya siapa? Angela Merkel. Rumahnya besar, mobilnya banyak kayak showroom, duitnya melimpah. Ini kalau duit banyak, Pak, kira-kira yang namanya cewek bagaimana? Wah, asal daek, Pak. Ya, micet mah geus teu level, geus. Ya. Timbang harga 300.000 mah teu level, Pak. Ya. Banyak duit mah kelas-kelas ya yang 80 juta semalam. Waduh, mantap aja. Aduh, ya Allah. Namanya orang banyak duit, Pak ya. Banyak duit, ya. Tapi aneh bin ajaib, orang yang banyak duit ini ternyata matinya bunuh diri. Aneh nggak Bapak Ibu?
Lah aneh Pak, muncul mama larat gantung diri lah, wajar. Ima duit loba, ima gede, mobil mewah, uang melimpah, tapi mati bunuh diri. Aneh kan ya. Ada lagi siapa? Ada lagi Kurt Cobain, orang Amerika ya, artis papan atas, popularitasnya bukan cuma nasional tapi internasional, di setiap negara dia punya fans. Orang kalau udah terkenal begitu duitnya banyak gak Bapak Ibu? Banyak ya, dicintai, dihormati, digemari banyak orang, tapi ternyata apa? Matinya bunuh diri. Ada lagi Edwin Armstrong, penemu radio FM, pangkatnya, jabatannya di perusahaan manapun ada, banyak dihormati banyak orang sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai profesor. Ini kira-kira kalau profesor terkenal, jabatan di mana-mana, duit banyak gak Pak? Lah, asal mau Pak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tingginya jabatan, banyaknya pangkat tidak membuat hati dia tenang, dan akhirnya apa? Mati bunuh. Ini kan bukti Pak, dunia tuh gak ada apa-apanya. Banyaknya harta, tingginya pangkat, luhurnya jabatan, gak ada apa-apanya. Ternyata tidak bisa membuat hati tentram, pikiran, dan akhirnya itu orang-orang kaya, orang-orang populer, orang-orang yang banyak jabatannya mati bunuh diri. Ya, makanya dunia itu artinya apa? Dunia diambil dari kata dana yadnu, yang artinya rendah. Orang yang orang yang punya dunia pasti banyak masalah, Pak. Orang yang banyak dunia pasti banyak masalah. Kalau nggak percaya, cek data. Saya udah cek data-datanya. Semakin orang kaya, semakin banyak masalahnya. Semakin orang banyak dunianya, banyak masalahnya. Ya, ada saya lihat catatannya, beritanya, 5 orang terkaya di dunia yang mati bunuh diri, Pak. Di antara mereka ada yang hartanya banyak tapi rumah tangganya gagal, acak-acakan, akhirnya depresi bunuh diri. Ada yang hartanya banyak tapi kesehatannya buruk, Pak. Berobat kemana saja, dokter seahli apapun, profesor apapun tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, akhirnya mati bunuh diri. Ada orang kaya di Cina masuk politik, stres, akhirnya bunuh. Semakin banyak dunia, semakin banyak makanya dunia itu harus diimbangi dengan akhirat. Dunia tanpa akhirat kosong, Pak. Yang ada galau, resah, gelisah. Sekarang kita belum punya harta, belum punya jabatan, belum punya pangkat. Itu yang kita kejar-kejar. Coba kalau kita sudah punya itu semua, masih tetap kosong dunia ini. Tidak ada ketentraman, ketenangan. Ya, sudah banyak contohnya daripada orang-orang yang sudah mendapatkan itu semua, akan tetapi masih tidak mendapatkan ketenangan. Jadi sebetulnya bagaimana cara mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam hidup? Gampang. Kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Pengen tenang, pengen tentram hidup, kuncinya satu, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, sholat. Kata Rasul, ke masjid. Itu yang membuat hidup kita tenang, Pak. Kata Rasul, bangun subuh, bangun. Itu yang membuat hidup kita tenang. Kata Rasul, ayo ngaji. Ya, penuhi batiniah kita dengan nasihat-nasihat dan hikmah agama. Seorang syekh pernah bertanya pada muridnya, wahai murid, ada orang sakit tidak diberi makan dan tidak diberi obat selama 3 hari 3 malam. Kira-kira bagaimana? Kata muridnya, tentu syekh, orang sakit tidak diberi makan, tidak diberi obat, pasti mah. Kata syekh, wa kadzalikal qalbu, begitu pula dengan hati. Hati 3 hari 3 malam tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan nasihat-nasihat agama, mati, Pak. Gampang resah, gampang gelisah, gampang stres, gampang depresi, gampang bunuh. Nah, negara Amerika yang katanya negara superpower, Jepang yang katanya negara si paling teknologi,
Ya, Cina, negara yang katanya si paling maju ekonominya, lihat berapa banyak orang yang bunuh diri karena depresi. Itu dunia. Makanya dunia itu harus diimbangi dengan akhirat. Inilah yang dimiliki oleh umat Islam. Ya, makanya orang Islam itu sebetulnya nggak ada kata cemas, nggak ada kata depresi, nggak ada kata stres, nggak ada kata galau, resah, gelisah, nggak ada orang Islam. Orang Islam itu kudu bahagia terus, senang terus. Cuman jangan ketawa terus. Seseorang anak ya gelo ya. Terlalu bahagia ya. Ya, orang Islam itu seharusnya, ini kalau yang Islamnya benar ya, berislamnya benar, bukan cuma KTP, bukan cuma Islam tapi juga Islami, mengajarkan, menjalankan ajaran Islam. Gak ada resah, gak ada gelisah, tenang. Padahal dia bukan orang kaya, bukan pejabat, rakyat biasa, hidupnya saya banyak bertemu dengan orang yang tertimpa penyakit yang cukup parah. Dia bilang apa? Ustaz, emang jasad saya mah sakit, cuman hati saya tenang sekali Pak Ustaz. Tenang loh, nggak ada kecemasan sama sekali. Kenapa? Karena ketika saya cari tahu ternyata dia ahli zikir Pak, nggak lepas zikirnya. Masya Allah. Ada orang yang banyak masalah di dalam hidupnya, tapi dia bilang Ustaz tenang. Kenapa? Karena dia melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu membawa ketenangan. Kenapa kok Allah mensyariatkan kita sholat 5 kali sehari? Biar hidup kita tenang Pak. Coba bayangkan ketika bangun tidur jam 4:30 subuh, ya, maka sebelum kita aktivitas kerja, dagang, masuk perusahaan, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menghadap kepada Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala ketentuan kehidupan kita hari itu, seminggu lagi, sebulan, seumur hidup. Kita ngadep dulu Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Kita minta kemudahan di hari itu dan hari-hari selanjutnya. Kemudian setelah sholat subuh kita aktivitas tuh, ada yang dagang, ada yang kerja, betul nggak? Itu kerja dagang dari jam 7 Pak sampai jam 12, kira-kira ada masalah nggak? Banyak yang di kantor masalah di kantor, yang dagang masalah dagang, pasti orang punya masalah. Makanya di siang hari di jam 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu untuk hambanya. Hei hambaku, ayo, siapa yang mau curhat? Hambaku, ayo, siapa yang punya keresahan? Hambaku, siapa yang punya masalah? Datang ke masjid, adukan semua itu padaku. Saya berani jamin Bapak Ibu, kalau kita sholat zuhur, datang ke masjid bukan cuma bawa jasad tapi bawa ruh. Sebelum sholat kita bilang, ya Allah saya punya masalah. Masalah saya ini. Jadi sebelum sholat Pak, hadirkan seluruh masalah kita, ceritakan kepada Allah. Tentunya lewat batiniah kita. Nah, saya jamin kalau kita sholat dengan cara seperti itu, selesai sholat semua masalah kita selesai. Setelah sholat zuhur kita kerja lagi, aktivitas lagi sampai asar. Kira-kira bakal ada masalah nggak? Ada Pak. Maka Allah menyediakan waktu asar. Kata Allah, ya hambaku, ayo ngadep lagi. Mau curhat apa lagi? Masalah apa lagi? Mau minta apa lagi? Allah sediakan waktu di asar. Kemudian selepas asar sampai maghrib punya masalah, curhat di maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, begitu seterusnya. Allah sediakan sholat sehari 5 waktu dalam rangka mengimbangi kegalauan dan kerisauan kita menghadapi dunia itu. Ingat Pak, artinya rendah, masalah, sampah. Ya, saking rendahnya dunia, seindah apapun jabatan yang dilihat, sebanyak apapun harta yang dimiliki, itu hanya akan mendatangkan keresahan dan kegalauan dalam hidup kita. Maka curhat kepada Allah. Allah menyediakan sholat, menyediakan zikir, menyediakan masjid, menyediakan Jumat, menyediakan ibadah-ibadah itu untuk mengisi spiritual kita. Ingat, kita ini bukan cuma bawa jasad, tapi kita bawa ruh yang perlu kita berikan vitamin-vitamin dan makanan batin. Ya. Nah, jadi dunia untuk fisik kita, agama untuk ruh kita, seimbang hidup enak Pak. Ya.
seperti itu, ya. Nah maka yuk kita beramal soleh sebanyak mungkin sampai Allah berikan ketenangan di dalam kolbu kita, sampai kita benar-benar siap. Oh, repai ayeuna ge teu beunana. Tuh orang mah masih nyebut ulah, da ini can-cannya ketenangan. Ulah. Tak loba urusan kene, anak SD kene. Amun orang pae meureun saha anu ngabiayaan. Terus percaya banget ke Allah dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap makhluk melata di muka bumi ini melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah. Kita kadang ngerasa kita yang biayain anak kita, Pak. Sehingga kita khawatir kita mati, anak kita terluka-luka. Enggak, Allah yang memberikan. Coba pelajari akidah-akidah kita. Ar-Razzaq siapa? Allah. Yang menjamin rezeki siapa? Allah. Kita cuma perantara doang, Pak. Kita mati perantaranya ganti. Sang pemberi rezeki nggak akan pernah ganti. Barangkali dengan matinya kita anak lebih sejahtera, Pak. Banyak ya, banyak kisahnya saja. Oh berbapana ayah kene, wah malah banget ada budak. Tapi pas bapana maut, wah semua haji-haji Tegal Gede peduli sama anak ini. Anak yatim, anak ustad. Masya Allah, sekolahnya, pesantrennya, subur. Pas kalau tak payah teh budak jadi subur. Ayah, bebas gitu. Hadirnya baik-baik. Hadirnya baik-baik. Beda dan diomongkan doang itu aja. Ya Allah, ya Rob. Ya, jadi mati nggak dipikirin alam kubur. Karena apa tadi tatanazzalu alaihimul, udah ada ketenangan di dalam hatinya. Coba kita sekarang punya target, Pak. Kita lakukan ibadah sehingga seluruh keresahan kita itu hilang dari dalam hati kita. Ya, coba Bapak ketika sakit kalau masih butuh ditemenin orang, berarti masih belum betah sama Allah, belum siap mati, Pak. Bapak kalau sakit diimpus di rumah sakit, tenang sendirian, gak ada yang jaga, nggak ogohan minta itu dan lain sebagainya, gak nyusahin keluarga, udah siap mati berarti. Artinya apa? Artinya bukan ini. Artinya tenang ketika akan menghadapi kematian. Tapi mun gering ogohan luar biasa, buset hayang bakal. Hayang bubur kacang bubur ayam anu di ditu, pokoknya amun selain di ditu bung. Ogohan banget, ya Allah. Ya, jadi belum ada ketenangan, ketentraman di dalam. Coba Pak, Bapak di kamar sendirian, betah gak? Muncan betah berarti can siap maut. Ya, latih diri dengan ibadah, latih diri dengan riyadhah, mujahadah. Coba sendirian di kamar, gak ngapa-ngapain. Betah gak? Kalau udah betah, insya Allah Pak, betah di alam kubur, betah di akhirat. Ya, nah, itu ada riyadhah, kejiwaan, latihan batiniah dengan apa? Dengan ibadah. Ya, makanya para ulama sufi itu beda sama ulama hadis. Kalau kata ulama hadis, yang banyak dosanya sakaratul mautnya sakit, yang banyak amal solehnya sakaratul mautnya enak. Kalau kata ulama sufi enggak. Kata ulama sufi, orang yang sedikit kecintaannya kepada dunia, sedikit angan-angannya sakaratul mautnya gampang, Pak. Kenapa? Ibarat cabut pohon, ini pohon akarnya tipis. Pohon akar tipis kira-kira dicabut gampang nggak? Segampang-gampangnya Pak. Nggak sengaja kata lengkas ge. Nah, kata lengkas ge. Nggak sengaja ketajong itu pohon udah tumbang, Pak. Tapi mencabut pohon yang akarnya itu sudah sangat dalam, susah atau gampang? Susah. Itu sama orang yang kecintaan kepada dunianya banyak hayalan. Hayang jadi jelma bunga, hayang kaboli Pajero, hayang kaboli Fortuner, hayang nyandung teu wanita, hayang doang. Banyak angan-angan, hati-hati. Sakaratul mautnya susah. Ya. Kenapa? Punya banyak ikatan dengan coba dunia ditipis-tipiskan, dilengit-lengitkan, dihilangkan sedikit demi sedikit. Coba bikin daftar, apa di dunia ini yang paling kita sukai? Oh, rumah, mobil, ini, itu. Latih satu-satu, hilangkan.
kecintaan pada mobil, hilangkan kecintaan pada rumah, hilangkan kecintaan pada ini itu, dilatih satu-satu. Ya, agar apa? Agar kita bisa terlepas dari ikatan-ikatan dunia sebelum ajal kita tiba. Ya, orang yang gak peduli dengan masalah ini, masalah rohani, masalah batiniah, nanti dapat sulitnya pas mau meninggal, Pak. Mau meninggal resah, gelisah, galau, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Gak ada persiapan dari sekarang. Gak ada persiapan batiniah, gak ada persiapan rohani. Yang diuruskan cuma badannya saja, fisik saja, jasad saja. Yang penting bisa makan, yang penting beli rumah, yang penting bisa ngiridit. Nah, itu kan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq. Ya, man tamanna wal ahmaq wa kaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang pikirannya panjang. Yang dipikirkan bukan nasib dia saat itu, tapi yang dipikirkan dia adalah bukan sekedar kehidupan dunia, tapi yang dipikirkan adalah kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, pikirnya panjang. Tapi kata Nabi, wal ahmak, orang bodoh adalah orang yang pikirannya cuma pikiran-pikiran dunia. Bagaimana caranya dapat kerja, habis itu bagaimana cara cicilan motor, bagaimana caranya pengen kawin, caranya KPR, caranya bodoh. Kenapa? Pikirannya pikirannya cuma nasib dia saat itu sampai mati, itu saja, pendek, Bang. Ya. Tapi orang cerdas kata Nabi, bukan nasibnya saat itu sampai mati yang dipikirkan, tapi kehidupan setelah mati sudah dia persiapkan. Tuh. Ya, dan jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah.